谢谢。我们是哪里来的？好凶的婆娘！老朽也是略有毫无线索。他的刀应该落到魔族的手上才对。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series itu, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di textbook. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai season kedua dari series ini pada episode 12. Suang meminta maaf karena harus mematikan api di sana. Pasalnya cahaya akan menarik perhatian musuh. Tapi Xiu tahu itu semua hanyalah alasan saja. Padahal Suang ingin menguji dirinya. Xiu pun mempersilakannya untuk masuk ke dalam, di mana dia juga menjelaskan kalau dirinya sering tinggal di sini. Namun ia sudah cukup lama tidak kemari. Suang melihat sebuah poster dan menduga kalau dia bernama Zhang Hasan. Xiu membenarkan hal tersebut karena ia mencoba untuk menipunya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Suang. Tapi Xiu sudah tahu kalau gadis ini bukanlah berasal dari keluarga pedagang biasa. Suang juga sudah tahu kalau Xiu mencoba untuk menipu dirinya. Dengan begini, mereka berdua pun sudah impas. Setelah Xiu memberikannya sup, terlihat Suang yang terus menatap ke arahnya. Xiu tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut dan meminta Suang untuk menjaga api selama dirinya tidur, karena mereka berdua akan saling bergantian. 是啊，谢谢。 Hanya saja kondisi Suang tidaklah baik-baik saja. Ia bahkan bermimpi melihat Liu Feng Qisan yang adalah kepala keluarga Liu Feng, yang mana dia pergi meninggalkan dirinya. Ia tentu tidak bukan adalah ayah dari Suang. Xiu yang mencoba untuk membantunya justru mendapatkan pelukan hangat darinya, yang tentu saja mengejutkan Xiu. Ia pun berpura-pura menjadi ayah Suang dan memintanya untuk minum obat. Pasalnya dia sendiri yang memetik obat ini di tengah salju yang lebat. Xiu tidak menduga akan sulit baginya untuk melayani gadis cantik itu. Tidak lama kemudian pagi pun telah tiba, yang mana Suang akhirnya sadarkan diri juga. Ia juga langsung meminum obat pemberian Xiu. Lalu dia kembali berterima kasih kepadanya. Namun Xiu menjelaskan kalau semua ini tidaklah gratis, yang mana dia harus membayar semuanya. Bagi Suang, Xiu bukanlah orang yang kekurangan uang. Bahkan batu permata yang ia bawa sudah mampu membeli sebuah kota. Berhubung dia tahu banyak hal tentang permata, jadi Xiu memintanya untuk memilih hadiah yang cocok untuk dia berikan kepada seorang gadis. Dengan malu-malu, Xiu mengatakan ini untuk kekasihnya. Mendengar hal itu, Suang pun segera memilih batu yang cocok, di mana itu adalah batu intan, yang melambangkan cinta abadi. Bagi Xiu namanya agak jelek, tapi memiliki makna yang mendalam. Jadi dia memilih batu kristal itu saja. Sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan suara bising di luar, yang mana kemungkinan ada beberapa pasukan yang telah datang kemari. Selain itu, mereka juga penasaran dengan penemuan mayat yang berada di luar. Xiu yang tidak ingin hal buruk terjadi bersiap melakukan penyerangan. Tapi Suang segera menghentikannya, pasalnya orang-orang itu adalah rekannya yang tengah melakukan pencarian kepadanya. Hal itu pun membuat para bawahannya senang karena keberadaan Suang akhirnya sudah mereka ketahui. Suang berterima kasih kepada Xiu karena sudah beberapa kali menyelamatkan dirinya. Bagi Xiu dia harus lebih berhati-hati lagi, karena dikejar para bandit bukanlah hal yang biasa. Sebelum pergi, Suang berpamitan kepadanya. Bahkan jika dia ingin kembali bertemu dengannya, maka dia itu bisa pergi ke kedai kopi, sungai, dan perbukitan. Pada akhirnya mereka berdua pun berpisah juga. Xiu juga tengah bersiap untuk kembali melakukan perjalanan. Dan untung saja Suang meninggalkan satu kuda untuknya. Di sini Xiu agak panik, pasalnya pedang kecilnya telah dibawa pergi oleh Suang, yang mana ia tidaklah jadi untung. 拜别三哥，救命大恩。也不是什么好经历。
亏了。 Sino berpindah ke kota atas, di mana hari ini ada Hari Nasional Keluarga Jichuan. Semua orang yang hendak memasuki kota harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Di antara kerumunan orang-orang ini terlihat kalau Suang bersama rombongannya juga masuk ke dalam kota, di mana mereka juga tengah melakukan pemeriksaan. Setelah tidak menemukan apa-apa, pasukan penjaga pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Tapi di dalam sana mereka harus kembali melakukan pemeriksaan lagi. Di sini mereka mendengar kalau di hari nasional ini jam malam dibatalkan selama 3 hari. Melihat jalan yang begitu tenang membuat mereka berpikir kalau keluarga Jichuan tidak ingin berperang menghadapi mereka. Tapi Stelling itu sudah diutus ke tepi barat yang menandakan keluarga Jichuan memang berniat untuk berperang dengan keluarga Liu Feng. Lebih lagi mereka telah kehilangan timur jauh yang membuat jutaan prajurit Jichuan ditarik kembali. Maka karena itulah mereka harus bertindak demi mencegah hal yang tidak terduga. Pamannya menenangkan Suang karena rekan-rekan mereka sudah lebih dahulu di sini. Jadi lebih baik Suang tidak mengeluarkan senjatanya. Suang memberitahu kalau ini adalah senjata dari orang yang dirinya kenal. Jadi akan dirinya kembalikan setelah bertemu kembali. Ia pun memutuskan untuk berpisah dulu, pasalnya dia harus menghafal jalan di sana. Pada malam harinya di alun-alun, pesta kembang api telah dimulai. Dengan tidak adanya jam malam, membuat para warga bisa menikmati acara itu dengan lebih nyaman. Bahkan keramaian ini pun membuat Stelling dan Dilin merasa begitu senang, karena sudah cukup lama kota atas tidak bersenang-senang. Hanya saja mereka agak sedih karena Xiu tidak ada di sisi mereka. Dilin pun menenangkannya, pasalnya ia yakin kalau Xiu juga tengah bersenang-senang, pasalnya dia sudah mengambil alih Kerni. Namun perhatian mereka tertuju pada pisau yang dibawa oleh gadis itu. Jadi dia pun mencoba untuk menghentikan mereka. Namun Suang bersama yang lainnya bisa pergi dengan cepat. Dilin dan Stelling tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pengejaran pun langsung saja mereka lakukan. Tidaklah butuh waktu lama bagi Dilin untuk bisa menangkap mereka. Ia pun segera menghentikan kelompok Suang. Kini kondisi mereka sudah terkepung, pasalnya Stelling juga berada di belakang. Tujuan mereka hanya bertanya tentang pisau yang dibawa oleh gadis itu dia dapatkan dari mana. Suang mencoba untuk berbasa-basi dan langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Sayang sekali itu adalah keputusan yang salah besar. Pasalnya yang mereka hadapi adalah 2 komandan tertinggi dari keluarga Jichuan. Jadi dalam pertarungan itu terlihat dengan sangat jelas kalau Stelling dan Dilin mampu mendominasi jalannya pertarungan. Bahkan Suang dibikin terpental. Sedangkan Dilin sendiri berhasil menghabisi 2 penjaga Suang. Sejak awal seharusnya mereka tidak boleh musungkan pedang kepadanya, karena hal itu hanya akan berakibat fatal untuk mereka sendiri. Stelling meminta untuk membiarkan beberapa orang hidup. 我们是哪里来的？好凶的火鸟！ Hanya saja pertarungan itu sempat terganggu karena adanya bantuan yang datang. Tetua ini meminta agar bisa membawa Suang pergi, karena seluruh masalah di sini adalah urusan mereka. Dengan banyaknya pasukan yang kemari telah membuat pergerakan Dilin dan Stelling dibatasi. Karena sudah seperti ini, maka mereka tidak akan menahan diri lagi. Dalam sekejap, Dilin mampu menghabisi orang-orang itu, dan langsung saja melakukan penyerang balik kepada Paman Suang. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau tetua ini masihlah mampu mengimbangi Dilin. Sedangkan Stelling menggunakan batang kayu untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Karena bagaimanapun dia tidak ingin menghabisi mereka. Dengan begini, dia pun telah berhasil dipojokkan oleh Dilin dan Stelling. Ia tidak akan bisa melakukan apapun. Berdasarkan apa yang dirinya lihat, tetua ini pun mulai menyadari kalau di hadapannya pasti adalah Dilin dan juga Stelling. 2 sosok kuat yang dimiliki oleh keluarga Jichuan. Dilin memintanya untuk tidak mengulur waktu, karena ada banyak hal yang harus dirinya tanyakan. Pria ini hanya tertawa saja, pasalnya ia juga telah mendengar mengenai metode dari Dilin, yang mana tidak akan ada orang yang bisa menahan penyiksaan dari Biro Pengawasan. Maka karena itulah dia memilih untuk menghabisi dirinya sendiri, supaya mereka berdua tidak mendapatkan informasi apapun dari dirinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para bawahannya. Dilin penasaran mengapa pisau Xiu bisa berakhir pada gadis itu. Selain itu, dia hanya membawa sebagian dari pisaunya. Jadi berdasarkan apa yang Dilin lihat, kemungkinan besar adik mereka diam-diam ingin kembali ke kota atas.
Mengetahui hal itu tentu saja mengejutkan Sterling. 老朽也是略有。 毫无线索，他的刀应该落到魔族的手上才对。 Scene berpindah kepada Xiu di mana dirinya telah tiba di kota atas. Namun dalam perjalanannya tersebut, dia pun melihat poster buronannya yang mana ia sungguh tidak menduga dan apa yang keluarganya lakukan. Bahkan para warga di sana menganggap Xiu sebagai aib yang tidak boleh terulang kembali. Mendengar hal itu membuat Xiu sedih dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah Sterling. Hanya saja Sterling sedang tidak ada, jadi bawahannya pun memintanya untuk pergi saja. Karena bagaimanapun sudah banyak orang kemari dengan tujuan yang sama. Ini semua terjadi karena tuannya yang terlalu baik. Xiu pun memutuskan untuk pergi lagi, di mana kali ini dirinya tidaklah jauh berada dari kediaman di Lin. Namun ada banyak penjaga yang melindungi kediaman itu, jadi tidaklah mungkin Xiu kemari. Selain itu dirinya dicegat oleh para penjaga, pasalnya ini bukanlah jalan yang boleh dilewati oleh sembarangan orang. Dengan seperti ini, maka hanya ada satu jalan yang bisa Xiu lakukan. Sedangkan di sisi lain, Suang diberitahu kalau Biro Pengawasan telah melakukan blokade jalan, yang membuat mereka sulit untuk keluar. Bahkan beberapa bawahannya telah berhasil dikalahkan. Suang mulai menyalahkan dirinya sendiri dan penasaran mengenai siapa orang-orang yang sebelumnya melakukan penyerangan kepada mereka. Mengetahui itu adalah Dilin dan Sterling tentu saja mengejutkan mereka semua. Tapi meskipun begitu, Suang tetap akan menjalankan rencana awal mereka. Pasalnya, semua anggota elit telah datang berkumpul dan atas nama keluarga Liu Feng, Suang memberikan perintah untuk melakukan penyanderaan politik. Jika semua ini tidak berhasil, maka mereka harus menghabisi siapapun yang mencegah. Scene berpindah ke kediaman Jisuan, di mana Xiu ternyata ada di sana. Ia tengah mencoba untuk bertemu dengan Ning. Akan tetapi dia itu masihlah sangat ragu apa yang harus dirinya lakukan. Sampai akhirnya dia pun mendengar kalau ada beberapa orang yang diam-diam hendak masuk ke sana. 是子川家的监察厅长帝林，14件精英已经全部进城。刘峰家的血， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.